awal-awal kita ini meniti cinta Allah sebelum kita dicintai. Kita ini giat anjene. Karena di dalam diri ini ada didikan anjene. Ada didikan yang ingin diakui ngono to. Sehingga kita ini giat neng Allah ngono. Apa permintaannya intinya itu biasanya kalau nggak kanuragan duniawi itu perjalanan proses gitu. Memang kita dididik oleh Allah untuk disuruh minta, sebenarnya itu Allah. Oke, ini tadi kan keluar diajak proses, diajak keluar makan. Dan dalam hati ini kok pingin mihun loh. Belum mau ini oleh anu. Nah, takutnya pas dan sampean ya seperti itu karena sampean itu niatnya gak jaluk cuma enggak pengen toh. Nah itu Mas, memang awal-awal itu seperti itu Mas. Nanti kalau sudah ada kerentek neng jerone ati, oh aku kepingin ini ngono ya, lewatnya mana cara akal kan kita beli ya cara akal, tapi secara kehendak Allah ya ada yang ngasih, ada yang apa, maka pembicaraan keinginan ini terbukti nyata. Nah ini akan muncul kesombongan diri. Nah kalau muncul kesombongan diri mongko nang Allah kok dikeliru nang Allah. Oh berapa kali nebak ini orang mati, nebak ini dikasih nang Allah tepak terus, tapi suatu saat nang Allah lek gurung mengenal sing sak benere zat iki mang akan keliruno ataukah ditunggangi kanuraganan, akhirnya luput keimanan, akhirnya jadi dukun. Ada di dalam diri ini serta keturutan. Itu terus kalau kita niat kita walaupun keimanan kita awal kerentek ya keturutan, alhamdulillah ya Allah niki kendaki pun panjenengan tetep atas nama Allah mongko sampean engko dikeimanan ning Allah. Enggak ada perwujudannya, enggak ada apa wis. Kepingin apa sampean ngono ya, kepingin tok. Glegeken apa yang sampean inginkan. Wis cara umumnya duren ngono ae wis ya umum kan. Sampean pengin duren, tapi sampean enggak makan duren, mek pengin tok, tapi ning Allah glegeken rasa duren. Karena kita ada fisiknya tetap kepingin sing ana wujude. Itu karena kita ada itu termasuk minta enggak Mas itu kalau itu minta karena sampean ingin kan minta. Nah itu karena kita manusia Mas, kita manusia secara nggak sadar kita kayak gak minta karena sekarang ini musim durian, kapan aku bisa kepingin durian di dalam hati gitu, tapi Allah menjawab karena sampai tingkat imanannya wis melebihi dari yang tadi saya bicarakan sing mangiku, saya itu sampai melebu neng kene. Nah itu dikei lah besok insya Allah kalau di akhirat ya itu nggak ada perwujudannya, tapi diri ini bisa ngerasakan buah-buahan apa-apa di sana. itu makanan surga itu kayak itu Mas, nggak wujud akhirnya ndak ya ini seperti itu kan ndak Allah sudah. Kayak Kanjeng Sunan Kalijaga waktu beliau duduk di tepi sungai itu kan dia gak makan berapa tahun, tapi ada makanan surga yang diberikan kepada Allah kepada Kanjeng Sunan Kalijaga. Ada lambar-lambaran yang kayak air itu masuk ke dalam tubuhnya masuk ke dalam tubuhnya menggantikan posisi fisik ini yang membutuh makanan itu kehendak Allah. Nah, itu Mas, sama itu. Tapi bedanya sampean ini cuma kepingin karena sekarang musim durian. Tapi sampean nggak nyadari bahwa sampean itu minta nang Allah, nggak nyadari. Tapi aku ngerti, ya ini saiki tak musim durian, kon pengen tuku. Karena kon jalan ini ya tak iki ae. Ya. Cara wujudnya gak opo, klegekan. Kalau sampean kan tadi keluar ingin mie ternyata di sini ya jam ini guys. Aku meningkat lagi sampai nyampe di
ini tidak ada perwujudan, tapi sampean bisa gelegean apa yang sampean inginkan, walaupun secara nggak sadar kita ini seperti nggak meminta. Tapi permintaan yang seperti itu rentek ke hati sing gak kerasa iki kan gak beresiko. Nah, iya nggak berisiko. Gak beresiko diuji kan istilahnya. Nggak berisiko yang ini. Yang ini kan kita nggak terasa kalau kita ini di diri ini minta neng Allah karena musimnya ini yang sekarang gitu. Nggak sadar kita kalau minta. Tapi Allah sudah ngerti karepe lah. Saya tak usumi duren di dalam pikiranmu kon kepengin mangan duren ya wis tak kei. Nah itu coba gelegek tok ngono. Tapi kadang kita kan setelah dididik ini kita kalau gak makan yang wujud mungkin ono kasare ta Mas. Kuwi otomatis gak lega sih. Akhirnya dikei dua-duain nang Allah. Lega itu makan kok ono maneh ilmune. Aku tuh pas kayak sampean itu kan. Itu kan rekennya kan masuk ke duniawi dia Mas. Masuk ke keinginan duniawi kan manusia. Iya. Nah, aku tuh pas ke sampean aku pas di akhirat lho kan wis tak kenikmatan duniawi kok sing njaluk apa Maksudnya dek engko mbek Gusti Allah diklaim ngono kan wis tak kei apa yang maksudnya minta duniawi itu nanti kalau di akhirat misalnya kita tagih kepada Allah ya lho kon wis tak kei ning donya kok sing lagi saya njaluk maneh ngono. Oh enggak seperti itu Mas. Kalau yang namanya minta itu ada kepentingan pribadi neng Allah Mas. Yang berlebihan ini loh yang jadi masalah. Njaluk neng Allah ya ngoten Mas. Jika lebih-lebih disimpen nang awake dikek dhewe kanggo awake dhewe. Lah ini yang jadi masalah Mas. Kon tak neng donya ya. Kon simpen dhewe. Kon gawe kepentinganmu dhewe. Ya saiki kon jaki njaluk. Lah wis kon simpen kon entekno ning donya. Ate njaluk nang kene ya ora ta. Lah itu Mas. Kalau kita sekedar karena kita nggak ada wujudnya untuk pribadi kita nggak masalah kan titik Mas. Gak ada penyimpanan kan. Setelah mari gelegean wis mari misalnya ada yang ngasih ya duren lah ibaratnya gitu ya. Yang sulit wujud duit Mas. Wujud uang yang sulit. Kalau wujud buah-buahan itu misalnya kita makan berapa butir berapa untuk yang lain kan nggak mungkin kita simpan lagi mari kene pangan wis kene pecah katanya disimpan ya bisa ditaruh freezer ngono kan aja tapi kan dikit bukan yang banyak-banyak itu kalau berbentuk buah-buahan Mas tapi kalau yang sulit itu berbentuk uang kepengin duit ngono ya nah, itu kalau kita makan kan nggak bisa gitu. Nah itu waduh pintu repot. Akhirnya didatangkan oleh Allah orang yang ngasih entah belanti iko dapat berapa persen entah kerja iko dapat berapa persen apa itu. Nah itu Mas kan kita minta sama Allah tingkatan kita kan semua lebih dari orang umum. Nah itu kalau dapat ada orang datang ngasih duit lebih. Nah itu kita kan butuh apa waktu kita ingin uang beli apa ya secukupnya lah beli. Karena kebanyakan, karena kita manusia, ada ATM, ada tabungan, ada yang lainnya, maka tidak tersalurkan untuk orang lain. Ya sudah, tidak ada besok di sana. Tak dikasih kan kon PKB kok ngono. Misalnya kon PKB kon kek iko ya, aku sih toleransi. Nah, itu. Karena kau tak beri kelebihan seperti ini, kau lempar lagi kepada yang membutuhkan. Saiki kon njaluk ya tak kei ya wis. Ini kan sifatnya Allah kan seperti itu. Apapun jangan berlebihan, makan pun berlebihan jadi penyakit. Duit pun berlebihan ya enggak bisa enggak tenangnya hati. Nah itu sulit jadi manusia. Di sinilah maka Allah itu senangnya kepada manusia di sini. Warna-warna, enggak ada duit wani mati. Setelah tak kei gak wani mati kan gitu. Tak kei gale duit akeh mbok simpen tanggamu luwe kon marek dhewe saiki nek akhirat njaluk ya enggak ono kon tak kei duit kon pangan tanggamu mbutono mbok kei saiki kon njaluk ya tak kei jatamu yo sing kon kena wong ku
ini ada di sana. Embuh berapa lipatnya nang Allah diberikan lagi. Gak apa-apa di dunia. Di dunia minta tapi untuk kita ambil secukupnya. Begitu Mas. Nanti di akhirat sana sampean minta bisa. Karena sampean ngasih nang wong maneh, bukan untuk dhewe simpen dhewe. Lek simpen dhewe njaluk nang kono ya gak ada, sudah berhenti di situ. Cuma kalau sifat Allah memang gitu. Lah sing sulit kan membangun itu Mas. Ketika kene duwe membangun kesadaran bahwa duwe iki duduk digawe urusan ke aku tok, di pinggir kiwa tanganku membutuhkan. Kan Ya. iku. Ya lek ngono kita sadar bahwa apapun yang kita punya itu ada milik orang lain Mas, termasuk orang-orang yang nggak punya itu. Kalau pakaian ngene-ngene iki hukumnya ya kayak ringan-ringan Mas. Makanya Allah berkata kalau lek kate tuku klambi maneh, lambi sing lawas iku kena wong ngono. Siji ya gak nyesel-nyesel di lemari kono. Kan kadang wong eman sampe buki, sampe opo gak digawe padahal awake siji tuku Sinyar. anyar-anyare. Wis cara akale gampange cek gak nyesel-nyesel lemari kayak ngono, mongko Allah ngekeki hukum. Lah lek emas sudah jelas ada pajaknya, ya itu ada berapa gramnya Iya. ada. Nisab. Dari sekian kau punya harta emas berapa Persen. gram kilo itu Iya. berapa persennya ini 1 tahunnya atau berapa Iya, harus 1 tahunnya. disodakoi. Heeh. Ada lek mluwe 1 kilo mbok Persen. pirang persen grame itu Nah. ada tata caranya Mas. Kalau kita punya cuma gelang ngambil melarto ya ora Mas. Gak ono Ndak pajeke. Gak sampai ada. 1 nisab. Ada batasnya. Nanti kalau kita punya harta emas itu berapa? Pirang nisab? Gak paham. Gak paham ya. Gak Berapa paham, cuman nisab hitungan itu satu untuk nisab, orang-orang. ngono. Iki cara basae ono pajeke kanggone arek yatim piatu, kanggone wong janda-janda yang gak bisa cari nafkah itu. Ada hukumnya. Harus dilaksanakan. Nah itu Mas Yongki. Kalau kita cuma gelang toh ambil melar ya ora ta, ya entek ta jauh. Gak kena. Ada hukumnya. Kan itu emas Mas. Memang kan lek emas kan sudah tertulis ya. Kayak emas, kayak hewan ternak itu nggak salah itu onta, marun kambing kan ngono. Ada berapa persen ekor Biasanya. ada. Lek bandeng Hah? Bandeng. tambah akeh. Ya bandeng itu ukurannya ya kalau per bijian kan banyak itu Mas Wahid. Ya. Heeh. Kok maksudnya Ya pasti ada. arai zakat apa Loh, sedekah? ada. Ono Setiap tetep. kali panen Heeh. itu ada. Tetep Harus kudu ada. mengeluarkan. Mengeluarkan termasuk ya pari. Ya bari kan sudah tertulis. Sudah tertulis. Termasuk ikan ya. Kurang. Apapun yang kita punya itu berapa persennya milik tetangga kita. Kalau ada sih, tonggo sih. Terutama saudara kita. Nah itu. Kalau kita punya barang atau ternak-ternak atau apa itu. Nah tinggal lek wis panen ya. Heeh. Harus ada berapa persennya untuk mereka yang membutuhkan. Nah itu. Jadi itu susah kan nek membangun kesadaran bahwa koyok dari zaman kan harus memberi kepada tetangga kan ono cedek-cedek sih. Kan kini kadang apa sih istilahnya sing paling gelek ruwet kan ambek tonggo. Ya, itu gini loh, Mas. Menghilangkan. Itu gini loh Mas. Kalau sama tetangga kita ini diajarkan oleh Rasulullah. Diajarkan oleh Rasulullah sehingga baik yang tangga. Tapi tanggai banyak yang gak baik walaupun Rasulullah ngasih apa-apa. Tapi Rasulullah loh itu, biarpun beliau ini ngasih kebaikan ke tetangganya ini jelek sama dia, mampu Rasulullah untuk masih menerima. Kalau saya nggak mampu, 2 kali 3 kali duwe tangga ruwet, ya wis apa karepe. Kan gitu lah.
apa meneh saenake dhewe ngono iku. Nah itu jadi kita ini ibaratnya ilmunya pagerono mangkok. Pagerono mangkok. Lek duwe tangga kaya ngono. Duwe panganan kirim mono. Dene wadahe gak dibalekno. Dene sendoke dipek diakoni. Nah itu ono maneh. Sudah ada batasnya, kita bukan nabi. Baru jangan ditoleransi lagi. Nah itu Mas Wahid. Kalau manusia memang ya urusan tetangga seperti itu. Tapi kalau urusan kesadaran, Iya. ya kesadaran itu ada hukum-hukumnya. Nah itu ada hukumnya kita. Kalau sudah punya tetangga yang seperti itu, kesadaran kita baik, tapi dia sudah beberapa kali nggak ngajeni awak iki ngapi awak tinggalin. Itu nggak apa-apa. Oh. Daripada kita nanti ngerusolo Iya. rumoso kita iki dikibuli, akhirnya kekerasan ada, tinggalin, nggak ngurus. Nah itu baru itu orang lain apa? baru ngaji ke orang lain. Iya, orang lain aja Oh, yang jadi bisa ngajeni. Dalam ini kita punya tetangga sing gak iso ngajeni awak-awak ini tadi ilmu nih, tinggalin. Nah terus kita ngasih kepada orang lain, kita kasih apa, dia malah dia baik sama kita. Ya sebatas kita ini memperhatikan dia karena tetangga kita. Sudah sama-sama tadi. Kalau yang nggak baik ya tinggalin. Kalau yang kita sering ngasih terus dia nyanjung kita, tinggalin aja. Setelah ngasih jangan diajak bicara atau lain waktu atau apa, jangan. Pokok kita niat ngasih sudah selesai. Kalau sampai nanti sering ngasih atau apa, dia nyanjung, dia gini, kan sampean ponga. Oh, kesombongan diri. Nah itu sama. Kalau tadi kita punya tetangga yang nggak ngajeni kene cuma ngapi awake sampai kene dikibulin rumongsane awake iki mang, daripada kene kok pegel kok ya apa tinggalin, kasihkan orang yang mau. Orang mau pun ya gitu, sing gelem mang ya ngono. Oh sampean loman iki, sampean tak dongakno ngene, walaupun bahasanya apik. Enggak ada orang kayak sampean ini, sampean baik, sampean gini, ini kan juga mencela kita, merendahkan kita sesungguhnya, walaupun bahasanya kayak meninggikan kita. Lek sepong awak dhewe tunggale sapa? Jadi sama-sama. Jadinya intinya itu ya kita ini ibaratnya nek syariate kalau memberi tangan kanan, tangan kiri, jangan tahu bahasa mutiaranya. Wis ngekei mari tinggal wis gak ngurus bakon buak, bakon pangan, bakon apaan. Sepenting aku niat ngekei kowe kapian ngono ae. Lah iki mang ya ngono, jadi dua-duanya sama. Yang sini nggak ngajeni, yang sini ngajeni, sama-sama menjerumuskan hasilnya. Tapi intinya ilmu ini tadi kalau ngasih ya selesai, sudah ngasih, tidak usah dilihat mana. Selesai sudah. Mungkin belajar ikhlas itu kok kuno. Lah belajar ikhlasnya dari situ, nggak direken. Maka timbul keikhlasan diri ini. Ya, makanya ilmunya tadi itu. Ngasih tangan kanan, yang tangan kiri jangan tahu. Nanti timbulnya ikhlas ini. Disanjung cukup sekali, setelah itu jangan mendengarkan lagi. Otomatis orang yang kita kasih ini biasanya ini baik yang nggak bisa ngajeni atau sing ngajeni ini memang nyanjung kita. Nah itu kalau orang yang sampean kasih itu bilang terima kasih man sampean baik, udah makasih ya, cukup itu tuh gak apa salah kalau gitu. Kalau sudah ada bahasa, ndak ada orang yang seperti sampean ini, sampean baik, sampean ini menghancurkan kita. Menghancurkan keimanan kita. Apa enggak kita wis? Akhirnya neng Allah kita sederajat dengan gambarkan oleh laknatullah. Itu jadi yang nyanjung sama yang ngasih sama. Jadi istilahnya
harus berhati-hati dengan ucapan terima kasih yang berlebihan, Mas. Lah ya itu wis cukup terima kasih Pak ngono ya udah terima kasih. Jadi kalau misalnya dia mau nambahi omongan lagi tinggalin aja, tinggalin. Jadi sama yang nggak bisa ngajeni sampean karena sampean sudah memberi apapun nggak bisa ngajeni sama. Kalau kita dengerin terus mangkel gini, ya kita tinggalin nggak masalah, sama-sama kayak tadi. Jadi nanti kita ini ikhlas dididik Allah, maka di dalam diri ini dimuncul no ikhlas, benih keikhlasan di dalam hati. Akhirnya duwe ilmu nih setiap sampean mau sedekah, nggak peduli itu orang kaya, nggak peduli orang miskin, nggak peduli apa, sampean kasih wis selesai, nggak ngurus. Nah itu nanti keikhlasan letaknya di situ. Jadi nanti sampean digerakkan, gerakan apa, waktu sampean minum apa, terus orang gitu kan ya juga digerakkan oleh Allah. Bayarin aku untuk sakminan ini, itu Allah yang menggerakkan untuk nguji sampean. Waduh mau gerakan yo aku iki lho, kuliah aku iki lho, apa karyawan aku lho ini. Jangan pasti ada nanti di diri sampean itu misalnya lek diuji ngomong ngono. Ini pun Allah yang memberi. Nanti sampai disuruh milih kok ini makanya sejatinya guru kekal abadi itu ya Tuhan. Tidak selamanya setan itu uji kita seperti ini. Enggak, Allah pun iya. Nah itu Allah pun, maka orang nggak ada yang percaya berburu nang Allah, coba kuat. Oh no, jadi tulisannya sejati nih guru itu Allah kekal abadi. Kan gitu Mas. Tadi yang di dalam diri ini juga bisa didikan Allah langsung, tapi kita nggak nyadari ya, termasuk sampean ngasih orang ini ngasih orang itu. Kita sifat manusia kita makan sendiri Pak, kita kenyang sendiri tapi kan tidak. Tapi gerak sampean punya ini, walaupun orang gila yang ngasih. Ya itu sampean ngasih orang gila itu lebih membutuhkan, lebih tepat ya Mas. Ngasih orang gila, tapi syariatnya sudah diajarkan oleh Allah. Sampai ngasih orang sakti itu lebih tepat wis ibaratnya panah pas macam di tengahnya. Kalau tetangga itu memang tepat, tapi ya itu tadi wis tepat, tapi kan tetangga kita juga punya kadang. Oh iya, Sebagai kebaikannya kita bertetangga, walaupun imbalannya yang kayak tadi yang saya ceritakan itu umum Mas. berarti sebatas menjalin silaturahmi Silaturahmi antar tetangga. Oh, Walaupun megelno, walaupun apa. Cukup Mas Wahid.